Halo, kembali lagi dengan kita. Nah, sekarang pukul 22.30. Kita berdua bakal menuju ke suatu pulau, guys. Tapi sebelum itu, aku bakal maturan dulu ya di motor kesayangan Pak suami. Biar di jalan kita aman-aman aja. Nah, karena semuanya sudah lengkap, motor pun sudah dipanaskan, kita sudah persiapan untuk meluncur. Nah, kita bakal tinggalkan kota Kelungkung ini untuk sementara ya guys. Tapi sebelum itu, aku bakal beli bekal dulu dan mau mampir buat sembahyang di Pura Golawa. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Padangbai ya guys. Tapi sebelum itu kita bakal beli tiket sama beli nasi di sini biar ada bekal buat di kapal. Dan sekedar info aja, kita beli tiketnya ini seharga 180 ya guys. Tiket sudah kita pegang dan ini merupakan kali pertamanya kita nyebrang ke pulau ini. Jadi kita nggak mau terlambat ataupun ketinggalan kapal ya guys. Jadi kita mau antri dulu. Dan ternyata ada penyeberangan yang lebih awal dari yang kita cari ya guys. Kita rencananya maunya nyebrang pukul 1.30, tapi kita nyebrangnya sekitar 11.30 atau jam 12 itu ya guys. Dan ini kita sudah di kapal. Suami aku udah ngantuk sekali nih guys. Dan lihat di belakang aku sampai mangap-mangap seperti itu. Tadinya mereka berisik banget guys, ditendang-tendang lah kursi kita yang di depan. Dan yang lebih dahulu lagi dapat tempat yang bagus seperti ini guys. Tapi kita dapatnya di kursi aja. Dan karena ini pengalaman pertama kita berdua, jadi mungkin siapa tahu nanti kita bisa kesini lagi. Mungkin kita bakal lebih awal lagi deh berangkatnya biar dapat tempat yang lebih bagus. Nah, setelah kurang lebih 5 jam di perjalanan, akhirnya kita sampai di Pelabuhan Lembar. Nah, kalau kalian dengar kata Lembar, pasti kalian sudah tahu kan kita ke pulau mana? Ya, betul, kita ke Pulau Lombok. Nah, inilah Pulau Lombok yang sangat cantik sekali. Dan ini pemandangan di sekitar Pelabuhan Lembar ya guys. Sambil kita menunggu kapalnya ini nyandar. Setelah beberapa menit akhirnya kapalnya ini nyandar dan kita sekarang bakal turun guys. Dan ternyata kita berdua paling belakang nih turunnya guys. Dan lihatlah si jago merah kita masih menunggu kita dengan setia. Nah, dan sekarang kita waktunya buat berangkat. Nah, kemanakah tujuan kita belum tahu nih guys. Kita bakal jalan dulu sampai di pelabuhan. Kita bakal berpikir kemana nih dulu. Oke guys. Ya, kini aku ke Lombok guys. Kita ke Lombok guys. Nah, ternyata suasana di Lombok itu sejuk banget guys. Pohon-pohonan masih banyak, jalannya juga besar. Dan aku di sini lihatnya banyak juga pura-pura, sangga-sangga gitu loh guys. Jadi kerasa kayak di Bali gitu jadinya. Ini dia, lihatlah. Dan kerasa kayak di Bali gitu. Dan ternyata tujuan pertama kita kesini tuh yaitu nyari makanan karena suami udah lapar nih guys. Dan ini dibilang sih kayak lontong sasak gitu. Jadi lontongnya isi sayur gitu kayak lontong sayur kita di sini kali ya guys. Lontongnya khas. Ini semua lontong bu ya? Ini enggak ketan, ini pelemang namanya. Nah, komplit.
sarapan lontong apa Bu? Sarapan lontong sama urap. Lontong sasak itu. Ya. Lontong sasak urap. Nah, Lembar. yang penasaran sama lontongnya, aku spill ya. Ini dia, enak banget guys. Nah, setelah perut kita terisi dan pikiran sudah jernih, kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dan perjalanan pertama kita bakal menuju ke sirkuit Mandalika. Nah, untuk menuju ke sirkuit Mandalika, kurang lebih kita akan menghabiskan waktu di perjalanan selama 1 jam guys. Nah, sebelum perjalanan, sekarang kita bakal isi oli motor kesayangan kita dulu, biar jalannya lebih kuat gitu loh. Oil alias oli. Olinya sudah diisi, kita disambut dengan welcome to Lombok guys. Selama perjalanan aku terkagum-kagum sama pemandangan di Lombok ini, karena ini mungkin kali pertamanya aku ke Lombok. Aku kira di sini nggak seperti ini guys, jalannya mulus banget tanpa macet sama sekali. Mungkin kayaknya jalan baru deh guys, karena ini perjalanan menuju ke sirkuit, jadi pasti keren banget. Selama perjalanan aku ketemu orang-orang sepedaan, ada kerbau-kerbau. Sayangnya selama perjalanan motorku kehabisan bensin guys. Jadi selama perjalanan kita nggak ada nemuin pom bensin satupun, dan kita juga melihat ada yang latihan bersepeda, dan bisa dilihat kan pemandangannya keren banget nih guys, kayak di Jimbaran gitu loh guys pemandangannya. Selama perjalanan aku tidak lupa mengabadikan momen-momen ini, dimana pemandangan ini sangat keren guys. Dan selama perjalanan kita mencari-cari apa ada dagang bensin eceran gitu, dan ternyata ada guys, satu banget. Nah, kita mau isi bensin dulu buat si jago merah kita. Selain mau isi bensin, kita juga kebelet nih guys. Kita mau minjem toilet dulu di sini, dan ternyata ada sih toilet ya ala kadarnya gitu loh guys. Dan seperti inilah toiletnya. Jadi kita diintip sama ayam, ada juga kerbau atau sapi ya ini ya. Ya penting aku bisa kencing aja nih guys di sini. Oke, kita sekarang bakal melanjutkan perjalanan karena sebentar lagi kita bakal sampai di sirkuit Mandalika, kebanggaan Indonesia. Nah, kita udah sampai di sini, tapi sebelum kita sampai di sirkuit Mandalika, kita bakal foto-foto di sini dulu untuk mengabadikan momen-momen kita bersama si jago merah. Nah, karena yang moto ini dagangnya di sana, jadi suami nggak enak kalau dia nggak ada belanja. Jadi habis foto-foto ini kita bakal belanja di sini guys. Banyak yang salah mengira. Setelah itu kita bakal melanjutkan perjalanan kita menuju ke sirkuit Mandalika. Nah, ini nampak depan dari sirkuit Mandalika ya guys. Dan sebelum itu kita bakal mau foto di sini dulu bersama si jago merah. Cekrek.
Setelah foto-foto, kita beruntung banget dikasih masuk guys ke tribun ini untuk menyaksikan para pembalap kita sedang latihan. Jadi kayak kita nonton MotoGP beneran gitu loh guys. Jadi berasa banget kalau kita lagi di sini dengan suasana seperti ini dan hanya berdua gitu loh guys. Ih, seneng banget pokoknya aku di sini. Dan lihatlah aku guys, tribun ini kerasa milik kita berdua banget. Dan emang kelihatan banget kita berdua. Setelah puas menikmati pemandangan di sirkuit Mandalika, jadi kita bakal lanjut ke Kuta Mandalika, yaitu pantai yang ada di sekitaran sirkuit Mandalika. Jadinya pantainya cantik dan pasirnya pun putih, jadi seperti emang di Kuta Bali gitu loh guys. Tapi mungkin di sini nggak seramai di Kuta ya. Bule-bule baru beberapa aja sih ini, tapi kata-kata orang di sini sih ini udah mulai lumayan ya bulenya datang. Langitnya juga biru banget nih guys di sini. Andai saja aku lebih pagi atau enggak sore hari aku kesini, pasti keren banget. Ini pas pukul 11 aku di sini guys, jadi panas gitu deh rasanya. Jadi aku nggak mau lama-lama di bawah matahari. Setelah capek berpanas-panasan, kita mau melanjutkan perjalanan kita, yaitu ke Desa Adat Sasak Sade, yaitu bertempat di Lombok Tengah. Nah, kita sudah sampai di sini dan kita bakal dipandu oleh masyarakat di sana dan dijelaskan tentang Desa Adat Sade Sasak ini. Kampung tradisional suku Sasak Sade. Sade ya? Iya, nama kampung kami. Iya, jadi kampung kami ini adalah satu-satunya kampung yang paling tua yang masih mempertahankan adat dan tradisi ya, kami di sini. Ya, jadi di sini kan ada 150 kepala keluarga. Ya, dan terus kalau untuk penduduk kan yang tinggal di dalam. Tapi nggak pernah banjir ya? Nah, kalau sini nggak pernah banjir. Itu hebatnya ya? Iya. Ya, dan terus kalau untuk atap bangunan, nah, sudah ya, tidak dari alang-alang kalau untuk atap bangunan kami. Ya, jadi ini kan setiap 7-8 tahun jadi kami ganti juga atap bangunan kami di sini. Ya, dan setidaknya masih gontong royong, sini masih ramai barang juga. Tapi sebelum seumpama sebelum 7 tahun 8 tahun dah jelek. Nah, jadi diganti, Mbak. Ya udah bocor, kalau sudah bocor Oh, diganti, boleh. ya. Tapi Ini biarpun hujan deras, tanpa lapisan apapun di dalam ini juga tak masuk ke dalam. Ini tidak Pakai tungku juga. asli nak campur-campur. Itu tak martabak sih nggak kalau banyak.
Nah, inilah pemandangan dari atas rumah-rumah yang ada di Desa Sasak Sade ini ya guys. Selain aku diperkenalkan dengan budaya di sini, aku juga diberikan kesempatan untuk belajar nenun ya guys di sini. Ya. Ke sini. Ke sini. Dapat 2 baris lah. Dapat 2 baris, boleh nikah lagi. Pemandu wisata di sini juga menjelaskan bahwa masyarakat di sini masih menggunakan kotoran sapi atau jerami untuk membersihkan lantai rumah-rumah mereka. Setelah lelah berkeliling menikmati suasana yang ada di Desa Sasak Sade ini, kita juga disuguhkan dengan tari-tarian khas Desa Sasak Sade ini, yaitu tari gendang belek dan tari peresian ya.
Dan karena sudah waktunya kita untuk istirahat, jadi kita lanjut perjalanan untuk mencari makan dulu sebelum kita bakal menuju ke Tirta Suranadi. Setelah perjalanan panjang dan kita sudah makan juga, dan akhirnya kita sampai di Pura Suranadi. Namun sebelum itu kita bakal melukat dulu terlebih dahulu di Petirtan Suranadi. Setelah melaksanakan pengelukatan, ternyata hujannya besar guys. Jadi kita istirahat sambil membeli makanan ini. Ini enak banget guys. Hujan pun reda dan akhirnya kita melanjutkan persembahyangan di Pura Suranadi. Nah, di sini kita berbarengan dengan para pecalang yang ada di sekitar pura ini. Mereka juga melaksanakan persembahyangan di Pura Suranadi ini guys. Setelah melaksanakan persembahyangan, ternyata ban motor kita itu kempes guys. Akhirnya kita mencari bengkel yang ada di sekitar pura. Untungnya waktu itu masih ada bengkel yang bukanya 24 jam. Dan di sana kita kurang lebih 1 atau 30 menit lah kita harus menunggu untuk penembelan bannya itu guys. Setelah motor sudah aman, akhirnya kita mencari penginapan untuk kita istirahat. Dan keesokan harinya kita bakal sembahyang ke Pura Baleku yang lagi viral itu. Nah, sebelum ke Pura Baleku kita bakal nyari dagang canang untuk membeli canang karena di depan pura itu tidak ada dagang ya. Untungnya kita ketemu sama dagang canang yang ada di sekitaran Pura Baleku. Dan kita bakal lanjut melaksanakan persembahyangan di Pura Baleku ya guys. Ini merupakan pura yang ada di perbukitan gitu. Untuk menuju ke Pura Baleku, kita bakal menaiki bukit kurang lebih sekitar 15 menit. Nah, selama perjalanan ke Pura Baleku ini, tempatnya lumayan sejuk, indah, dan medannya pun di awal-awal medan itu masih bagus karena menggunakan batu sikat. Nah, tapi setelah sudah agak ke dalam, jalannya itu nampak seperti di video ya guys. Ada beberapa tangga-tangga yang dibuat dengan menggunakan kaping gitu loh guys. Dan hanya tanah-tanah yang dibentuk gitu.
Nah, ini dia Pura Baliku yang sempat viral itu ya guys. Di pura ini sejuk sekali, pemandangannya juga bagus, tenang sekali di pura ini. Setelah melaksanakan persembahyangan di Pura Baliku, kita bakal mencari makan. Tapi selama perjalanan kita ketemu sama pasukan pencinta Vespa yang ada di Lombok guys. Jadi kita mampir ke sana sebentar buat foto-foto saja dan bertemu kawan-kawan penyuka Vespa. Setelah kita foto-foto dengan pasukan pencinta Vespa, kita bakal nyari makan di Kota Mataram ya guys, biar sejalur dengan arah kita mau ke Pelabuhan Lembar. Jadi kita mau nyari makannya di dapur Sasak yang tepatnya di pusat Kota Mataram. Tempatnya ini keren banget sih kalau menurutku, di kota dengan suasana yang adem, dan ternyata di sekitar sini ada sawah gitu yang padinya masih muda-muda gitu loh guys. Jadi kita makan di sini dengan suasana yang sejuk dan asri banget. Nah, setelah selesai makan siang di sini, kita bakar menuju ke Pelabuhan Lembar. Kita bakal balik hari ini menuju ke Pulau Bali guys. Bye bye Lombok. Nanti kita bakal kesini lagi di lain kesempatan. Bye bye. Terima kasih sudah menonton.